Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Gimana pada pagi hari ini, moodnya masih baik kah? Masih semangat ya pastinya ya. Karena kan masih pagi juga nggak sih? Jadi kayak harus masih semangat ya. Apa udah ada yang bad mood karena harus bangun pagi-pagi? Oke. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita bisa berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih kita hari ini, pagi ini kita mau ngapain? Belum ada yang tahu ya, kita bakal ngapain. Jadi saya masuk ke kelas teman-teman, saya akan memberikan instrumen tes kepada teman-teman semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengisi sebuah tes. Nah, apa sih tesnya? Tesnya itu yaitu berupa ITP atau kepanjangannya yaitu Inventory Tugas Perkembangan. Nah, Inventory Tugas Perkembangan ini merupakan salah satu asesmen yang ada di dalam bimbingan konseling. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami tingkat perkembangan individu, memahami tingkat perkembangan teman-teman semuanya. Jadi saya dapat mengetahui perkembangan teman-teman tuh bagaimana, seperti itu. Nah, nanti tes ini akan saya berikan lewat Google Form ya kepada ketua kelas. Ini di sini semuanya pada bawa HP kan? Nah, HP-nya pada ada kuotanya nggak? Nanti kalau misalnya nggak ada kuota, bilang ke saya, nanti saya kasih hotspot. Nah, jadi nanti saya kirim linknya ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa kirim linknya ke teman-teman ya, ke grupnya ya. Ini di sini ada yang masih belum masuk grupnya, apa udah masuk semua grupnya? Udah masuk semua ya. Nah, nanti saya kasih linknya. Jadi nanti setelah teman-teman mendapatkan linknya, teman-teman bisa isi. Nah, yang pertama teman-teman harus mengisi identitas terlebih dahulu, nama, kelas, terus jenis kelamin, seperti itu. Lalu nanti setelah sudah mengisi identitasnya, teman-teman isi pernyataannya. Jadi nanti di sini terdapat 77 pernyataan yang harus teman-teman pilih. Nah, teman-teman nggak usah takut kayak ini bakal mempengaruhi nilai nggak sih gitu. Ini tuh tidak akan mempengaruhi nilai karena mengisinya juga sesuai dengan keadaan teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami ini, teman-teman ya isi ini, klik ini gitu kan. Itu tinggal diklik doang kok. Nah, terus teman-teman juga nggak usah takut kayak teman-teman yang lainnya gitu bakal tahu isi dari yang udah teman-teman isi, pernyataan yang udah teman-teman isi. Teman-teman gak usah takut karena akan saya rahasiakan, jadi akan saya saja gitu yang tahu. Terus teman-teman juga jangan nyontek ya, jangan kayak apa ini yang apa, kamu yang ini siapa, itu jangan ya. Karena harus ngisi sesuai dengan kondisi teman-teman sendiri. Jadi ini bukan pertanyaan juga kok, karena pernyataan. Jadi kayak saya sedang ini gitu. Nanti bukan kayak pertanyaan yang kayak kayak pertanyaan matematika gitu, bukan kok. Jadi aman. Ini juga tidak akan mempengaruhi nilai teman-teman. Oke, ini saya izin kirim linknya ya ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bisa kirim ke grup, oke? Ketua kelas sudah mendapatkan linknya, sudah, oke. Bisa dikirim ya ke grup teman-temannya agar teman-temannya bisa segera mengisi. Oke, di sini udah pada masuk semua belum linknya? Oke, sudah ya, sudah. Oke, sekarang dibuka linknya, Google Formnya dibuka. Oke, tidak ada yang bermasalah, aman. Nah, sekarang isi identitas terlebih dahulu. Ayo diisi dulu. Jangan lupa namanya harus nama lengkap ya, sama kelasnya. Oke, sudah diisi ketiga-tiganya, nama, kelas, sama jenis kelamin ya. Ya, nama, kelas, sama jenis kelamin sudah. Oke, sekarang silahkan teman-teman isi
pernyataan-pernyataannya saya kasih waktu 30 menit cukup, 30 menit cukup kali ya, kan cuman baca-baca habis itu klik-klik doang kan, jadi cukup lah ya 30 menit. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Nih sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu sebelum ngisi pernyataannya, kalau jika ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu, teman-teman boleh ke toilet, saya kasih waktu 5 menit. Takutnya ada yang pengen kebelet apa gimana? Enggak ya, enggak, oke. Ya sudah, sekarang teman-teman boleh mengisi, silakan mengisi teman-teman. Baik, selanjutnya untuk pengolahan data. Jadi pengolahan data instrumen ITP ini menggunakan aplikasi, yaitu berupa ATP, analisis tugas perkembangan. Jadi di sini setelah individu beserta siswa mengisi Google Form-nya, kita ubah Google Form-nya menjadi Excel. Di sini Excel, kita ubah menjadi Excel. Lalu kita beri jarak di sini 4 kolom. Harus ngisinya di 5 karena agar tidak terpotong untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya. Lalu setelah sudah dimasukkan ke dalam Excel, kita masuk ke aplikasinya. Kita klik file, habis itu kita impor file dari Excel tersebut. Kita ekspor, kita open. Ini lagi loading. Nah, ini sudah terisi otomatis semuanya. ABC-nya sudah terisi. Setelah itu kita klik tanda petir ini agar si aplikasi ini bisa menganalisis hasilnya, karena kalau misalnya kita nggak klik si tanda aplikasi eksekusi, tidak dieksekusi, tidak keluar analisisnya, itu tidak keluar. Jadi kita harus klik tanda petir ini, eksekusi penghitungan skor peserta. Nah setelah kita klik, otomatis hasilnya akan keluar, data-datanya akan keluar. Nah ini profil kelompoknya, ini 1, 2, 3 sampai 11 ini merupakan aspek yang ada dalam inventory tugas perkembangan. Ini rata-rata per aspeknya. Lalu di sini ada distribusi frekuensi aspeknya, setiap aspek. Di sini ada 11 aspek, di sini ada semua. Di sini otomatis terbaca. Lalu di sini ada distribusi frekuensi konsistensinya. Nah, ini konsisten apa tidak? Tuh. Sampai 11 juga. Di sini ada 8 butir tertinggi, aspek yang tertinggi. Lalu di sini juga ada 8 butir terendah. Yang dimana 8 butir terendah ini yang akan kita gunakan sebagai tumpuan dalam pembuatan program layanannya. Nah, di sini 8 aspek terendah, yaitu yang pertama ada aspek ke-8 yaitu kemandirian perilaku ekonomis, lalu yang urutan kedua ada pada aspek kedua yaitu landasan perilaku etis, ketiga yaitu landasan hidup religius, keempat persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kelima kesadaran tanggung jawab, selanjutnya ke-6 ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, ke-8 sama kemandirian perilaku ekonomis, lalu yang ke-8-nya peran sosial sebagai pria atau wanita. Di sini 8 butir terendah ini aspek-aspek yang menjadi tumpuan untuk pembuatan program layanan, seperti itu. Jadi di aplikasi ini kita hanya memasukkan data yang sudah diisi oleh siswa, kita impor saja, lalu si aplikasi ini akan mengeksekusi sendiri. Di sini ada profil kelompok, lalu juga di sini kita bisa lihat profil individunya. Nah ini kita cari aja individunya. Nah ini kita bisa lihat, misalnya punya Abdul Muklis, kita bisa lihat ini tuh. Di sini langsung keluar profil individunya. Lalu ada distribusi frekuensi nilainya juga, lalu ada 8 butir aspek tertingginya, ada 8 butir aspek terendahnya juga, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada analisis hasil datanya. Dari hasil pengolahan data, analisis kelompok menggunakan ATP, master instrumen yang kami mendapatkan profil kelompok, yaitu landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Dari 11 aspek tersebut, batang diagram yang paling menonjol adalah batang 7, yaitu penerimaan diri dan pengembangan aspeknya dengan jumlah tingkat perkembangan 4,4.674, dan batang diagram ketiga yaitu kematangan emosional dengan jumlah tingkat perkembangannya 4.558. Nah, sedangkan ada untuk aspek yang kurang adalah batang diagram 2 yaitu landasan perilaku etis dan dengan jumlah 4.37, lalu batang diagram 1 landasan hidup religius dengan jumlah 4.391, serta batang diagram 6 yaitu peran sosial sebagai pria dan wanita dengan jumlah 4.442. Lalu di sini ada distribusi frekuensi aspeknya. Berdasarkan data yang kita masukkan, aspek yang terendah atau aspek yang sangat perlukan penyelesaiannya adalah kemandirian perilaku ekonomis dan landasan perilaku etis. Distribusi frekuensi konsistensi adalah tingkat keseriusan peserta dalam menjawab angket yang diberikan. Lalu di sini ada aspek yang muncul dalam 8 butir tertinggi kelompok, yaitu penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, kemandirian perilaku ekonomis, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kematangan intelektual, kematangan emosional. Aspek yang muncul dalam 8 butir terendah yaitu ada kemandirian perilaku ekonomis, landasan perilaku etis,
landasan hidup religius dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, lalu kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, landasan perilaku etis, dan kematangan emosional. Nah, dari hasil interpretasi hasil kelompok di atas diketahui permasalahan yang paling menonjol adalah aspek kemandirian perilaku ekonomis dan landasan perilaku etis. Jadi layanan yang tepat diberikan kepada peserta didik yaitu adalah layanan bimbingan kelompok. Lalu di sini ada Excelnya, hasil jawaban dari anak-anak yang telah mengisi. Lalu di sini ada action plan-nya. Nah, di sini ada action plan atau rencana kegiatan bimbingan dan konseling. Dan di sini ada bidang layanan, ada tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan evaluasi. Di sini ada beberapa bidang layanan. Yang pertama ada bidang pribadi, lalu bidang sosial, lalu bidang karir. Nah, di bidang pribadi ini terdapat beberapa layanan yang bisa diberikan, beberapa strategi layanan yang bisa diberikan. Nah, misalnya yang pertama yaitu strategi layanan bimbingan kelompok. Nah, tujuan layanannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai sebagai landasan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini termasuknya ke dalam aspek landasan perilaku etis. Nah, ini untuk kelas 12, materinya yaitu membangun landasan perilaku etis dengan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap hormat. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu ada diskusi kelompok, sharing pengalaman, dan refleksi nilai diri. Lalu ada media yang dapat kita gunakan yaitu ada lembar refleksi dan panduan nilai etika. Dan di sini ada hasilnya, evaluasinya, yaitu evaluasinya berupa hasil refleksi kelompok dan pengamatan perubahan sikap etis peserta didik. Lalu di bidang pribadi ini ada rencana kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu adalah strategi layanannya itu berupa konseling kelompok. Nah, tujuan layanannya yaitu peserta didik mampu memahami pentingnya menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar membentuk kepribadian yang religius. Ini termasuk landasan hidup religius. Nah, ini untuk kelas 12 juga materinya yaitu menumbuhkan iman, takwa, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada metodenya yaitu diskusi nilai-nilai religius, yaitu sharing pengalaman spiritual dan refleksi diri. Dan di sini juga ada lembar refleksi, dan di sini juga ada medianya, ada medianya yaitu medianya berupa lembar refleksi religius. Nah, hasilnya yaitu evaluasinya itu berupa hasil refleksi siswa dan observasi perubahan sikap religius dan keseharian. Lalu di sini juga ada masih dengan bidang pribadi. Nah, ini strategi layanannya yaitu menggunakan konseling individual. Tujuan layanannya untuk peserta didik mampu memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan dirinya, serta mengembangkan potensi diri secara positif untuk membentuk kepribadian yang sehat. Terus untuk kelas 12 dan materinya yaitu berupa membangun kepercayaan dan citra diri positif. Nah, di sini ada metodenya yaitu dengan konseling perorangan, refleksi diri, dan penetapan tujuan pribadi. Lalu ada media yang bisa digunakan yaitu lembar asesmen diri, panduan refleksi pribadi, dan catatan konseling. Nah, ini ada evaluasinya yaitu catatan hasil konseling dan perubahan sikap terhadap penerimaan serta pengembangannya. Lalu masih bidang pribadi, di sini ada strategi layanannya bimbingan kelompok. Tujuannya yaitu untuk peserta didik mampu memahami pentingnya mengelola emosi secara sehat agar dapat berperilaku positif, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi kehidupan. Materinya yaitu berupa cara mengelola emosi untuk kehidupan yang seimbang. Nah, metodenya yaitu dengan diskusi kelompok dan studi kasus. Nah, ini sini ada medianya yaitu lembar refleksi pengendalian emosi. Di sini juga ada evaluasinya. Evaluasinya hasil refleksi siswa dan observasi perubahan siswa terhadap kematangan emosional dirinya. Lalu di sini yang terakhir untuk bidang pribadi ada strategi layanannya dengan kolaborasi. Nah, tujuannya yaitu untuk peserta didik mampu memahami pentingnya mempersiapkan diri secara mental, emosional, sosial, dan spiritual untuk membangun kehidupan pernikahan serta keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Nah, ini materinya yaitu kehidupan berkeluarga yang sehat dan bahagia. Lalu metodenya kita gunakan dengan seminar kolaboratif dengan narasumber dari KUA. Jadi kita berkolaborasi dengan pihak KUA. Dan di sini juga metodenya diskusi dan refleksi. Lalu medianya yaitu berupa PowerPoint, video inspiratif, lembar refleksi kesiapan diri, laptop, dan infokus. Dan di sini evaluasinya yaitu hasil refleksi siswa, umpan balik dari narasumber, dan observasi sikap tanggung jawab serta kedewasaan emosional. Lalu di sini ada bidang sosial yaitu strateginya menggunakan bimbingan klasikal. Nah, tujuan layanannya untuk peserta didik mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama seperti membantu sesama dan menjaga lingkungan sekolah. Materinya yaitu membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Metodenya dengan cara diskusi nilai kehidupan sosial, studi kasus, dan peran permainan. Nah, di sini ada medianya yaitu berupa PowerPoint, lembar refleksi tanggung jawab sosial, laptop, dan infokus. Nah, ada evaluasinya yaitu berupa hasil refleksi siswa dan observasi perubahan perilaku sosial di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada bidang yang terakhir yaitu ada karir. Strategi layanannya berupa konseling individual. Nah, di sini tujuannya yaitu peserta didik mampu mengembangkan kemandirian dalam memilih karir berdasarkan kemampuan diri dan prinsip ekonomi yang beretika. Yaitu materinya berupa merancang masa depan dengan kemandirian ekonomi. Nah, di sini metodenya dengan cara simulasi perencanaan karir. Lalu media yang bisa digunakan yaitu dengan video inspiratif karir, lembar kerja perencanaan karir, laptop, dan infokus. Lalu di sini ada evaluasinya yaitu berupa tugas rencana karir dan refleksi nilai kemandirian siswa. Lalu selanjutnya ini ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, ini jadwal kegiatannya bisa disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Jadi bulannya, minggunya itu bisa disesuaikan. Nah, di sini juga nanti akan di blok ya, diberi warna.
kapan kapan dilakukan kegiatan tersebut. Di sini ada persiapannya, yaitu melakukan asesmen kebutuhan, mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah, menetapkan dasar perencanaan layanan. Nah, ini bisa disesuaikan kapan kegiatannya dilakukan. Lalu di sini juga ada pelaksanaannya, layanan dasar yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, selalu layanan responsif yaitu ada konseling individual, konseling kelompok, referral, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah. Lalu di sini juga ada peminatan dan perencanaan individual yaitu konseling individual dan kelompok, konsultasi, career day. Terus juga ada dukungan sistem yaitu pengembangan jaringan, kegiatan manajemen, pengembangan staf, kolaborasi, pengembangan profesi konselor, penelitian dan pengembangan. Dan di sini juga ada akuntabilitas yaitu evaluasi proses, evaluasi hasil dan pembuatan laporan. Nah, ini bisa disesuaikan jadwal kegiatannya. Nah, ini kalau punya saya seperti ini. Jadi Juli itu minggu kedua yaitu melakukan asesmen kebutuhan, bulan Agustus juga seperti itu. Nah, ini bimbingan klasikalnya dilakukan pada bulan Agustus minggu keempat, terus bimbingan kelompoknya dilakukan pada minggu ketiganya seperti itu. Lalu selanjutnya ada program semesteran bimbingan dan konseling. Nah, ini bisa diisi yaitu jenis kegiatannya, lalu bidang-bidangnya, lalu fungsi dan bimbingan konseling, tujuannya, kelas dan waktunya itu kapan, disesuaikan dengan jadwal kegiatan tadi. Nah, ini misalnya pengembangan tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, bidangnya itu ada bidang pribadi, sosial, dan karir. Nah, fungsinya untuk fungsi pemeliharaan. Nah, tujuannya untuk mengatur pembagian tanggung jawab antara guru BK atau konselor agar pelaksanaan layanan BK berjalan efektif, merata dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab masing-masing konselor. Nah, ini bisa disesuaikan dengan program semesteran bimbingan masing-masing. Ini juga di checklist bidang bimbingannya. Pribadinya kah? Apakah mencakup pribadi, apakah mencakup sosial, belajar atau karir. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ada layanan dan bimbingan konselingnya. Ini kan layanan dasar, nah bimbingan klasikal. Dan dia termasuknya bidang apa? Kalau di saya itu termasuknya bidang sosial. Nah, bimbingan klasikal itu tadi materinya membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Fungsinya itu yaitu pemahaman dan pengembangannya. Tujuannya itu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab sosial, kepedulian dan perilaku gotong royong di lingkungan sekolah. Disesuaikan dengan action plan tadi dan waktunya disesuaikan dengan jadwal kegiatannya. Setelah dibuat program semesteran, lalu kita buat RPL-nya, rencana pelaksanaan layanan bimbingan. Nah, ini kalau saya tadi makanya bimbingan klasikal. Jadi saya membuat RPL-nya yaitu berupa RPL rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Nah, ini komponen layanannya apa? Yaitu layanan dasar. Terus bidang layanannya apa? Yaitu sosial. Nah, topik layanannya apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa gitu. Tujuan khususnya, sasaran layanannya, materinya apa. Nah, ini terus itu pelaksanaannya gimana? Tahap awalnya seperti guru BK menyapa peserta didik dengan kalimat penyemangat dan menjelaskan tujuan layanan. Terus ada ice breaking juga. Lalu juga bisa menjelaskan langkah kegiatan. Nah, terus memberikan contoh perilaku tanggung jawab sosial di sekolah. Terus ada tahap peralihan juga yaitu guru BK menanyakan kesiapan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan inti. Nah, ini kegiatan intinya yaitu dilakukan dengan peserta didik menonton video tanggung jawab sosial dan berdiskusi kelompok. Nah, guru BK hanya memandu diskusi tersebut, merefleksi dan permainan peran. Itu lalu setelah tahap ini selesai, lalu ada tahap penutup. Nah, yaitu tahap penutupnya mungkin guru BK membantu siswa menyimpulkan makna tanggung jawab sosial, lalu peserta mengisi refleksi pribadi dan membuat komitmen, lalu guru BK menutup dengan kegiatan ini dengan doa. Lalu ini ada evaluasinya yaitu evaluasi prosesnya, evaluasi proses selama proses bimbingan klasikal itu, bimbingan klasikal itu berlangsung itu siswa bagaimana. Saya ini kayak aktifan siswa dalam diskusi dan permainan peran. Terus itu antusiasme siswa mengikuti kegiatan, partisipasi dalam menyampaikan pendapat. Nah, evaluasi hasilnya yaitu berupa hasil refleksi siswa tentang perilaku tanggung jawab sosial, itu lalu perubahan sikap sosial yang teramati di sekolah dan umpan balik siswa terhadap kegiatan. Seperti itu. Baik, seperti itu hasil dan rencana kegiatan asesmen ITP di SMK 4 Kota Serang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.